Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Andi Ahmad di acara podcast SMA Membawa Rahmah. Ramah, insya Allah berkah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Membawa Rahmah dan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini Bapak di depan saya ini bukan Bapak orang sembarangan, karena beliau adalah kepala sekolah dan nama beliau adalah Bapak Abdul Jalil MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya datangkan khusus karena ini adalah episode pertama podcast SMA Membawa Rahmah. Dan saya ingin mengetahui lebih dalam tentang SMA Membawa Rahmah. Jadi kita mulai langsung ngobrol dengan beliau. Bagaimana kabarnya Bapak? Pak Jalil? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Adi. Perjalanannya dari rumah ke sini? Alhamdulillah ini lancar, cuman agak lambat sedikit karena memang ya. Infrastrukturnya kurang begitu bagus jalannya. Iya. Kebetulan kalau di Telambah ya, daerah Telambah ini jalannya agak lumayan. Ya, itu jalannya ini memang butuh pengorbanan dan butuh keikhlasan untuk nyampe itu ke lembaga kami itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah SMA Membawa Rahmah, saya mau nanya nih Pak Jalil, terkait dengan viralnya saat ini terkait dengan pesantren ya, yang ada salah satu stasiun TV membuat narasi yang tidak tentang pesantren. Bagaimana menanggapinya, Pak Jalil? Kalau saya pribadi itu hak ya. Hak. Iya. Selagi hak itu tidak mengganggu ketenangan daripada orang lain, itu sah-sah saja. Cuman ya sekarang ini kan ada yang terusik. Iya. Salah satunya ya adalah saya pribadi sebagai santri dan alumni dari salah satu pesantren di Kabupaten Pamekasan. Saya merasa gimana ya, gak enak lah. Bagaimanapun juga pesantren ini adalah sejarah, salah satu sejarah terciptanya kemerdekaan di negara kita tercinta ini. Cuman kembali lagi ini adalah hak daripada semua orang. Hak itu dilindungi selagi hak itu tidak mengganggu orang lain, ketenangan orang lain. Tetapi kalau yang sekarang ini sudah sangat mengganggu ya, terutama saya pribadi sebagai alumni daripada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan. Saya kira orang menanggapi tentang pondok pesantren itu selagi itu ranahnya boleh, selagi tahu tentang dunia pesantren. Cuman saya lihat ini sebagian yang saya lihat ini yang membicarakan pesantren ini bukan orang pesantren. Jadi apa yang terjadi di pesantren itu hanya mendengar dari cerita-cerita, tidak mengalami sendiri. Beda dengan saya. Kalau saya ini kan pesantren, orang pesantren murni. Nah, dari kecil saya lulus SD, sudah masuk ke pondok pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Sampai sekarang pun saya masih ada di pondok pesantren Penyepen ya. Sifatnya mengabdikan diri. Bukan feodal ya Pak? Bukan. Kalau di dunia pesantren itu nggak ada istilah-istilah seperti itu. Yang ada itu adalah pengabdian. Kenapa kok ada istilah pengabdian? Karena tujuannya adalah barokah. Lah ketika berbicara barokah ini, ya keyakinan. Orang itu kan tidak semua yakin terhadap adanya barokah. Benar, kalau di luaran juga di sana banyak yang tidak percaya barokah ini. Iya, itu makanya saya nggak begitu ya. Saya anggap orang ini nggak tahu dunia pesantren. Tetapi ini tidak bisa didiamkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran atau memberitahu tentang dunia pesantren yang sesungguhnya. Di pesantren itu Mas Andi itu begini,
kita itu disuruh sama kiai. Ini adalah sebuah kebanggaan. Benar. Tanpa disuruh pun kita ini berlomba-lomba bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap pondok pesantren itu sendiri. Ini bukan pembudakan, bukan. Ini karena memang kemauannya sendiri, santri. Gitu. Dibilang kiai itu nempel ke masyarakat apa memperkaya diri? Kalau saya pribadi, Mas Andi, kiai itu memang wajib kaya. Ya. Wajib kaya. Ya. Kenapa? Karena kiai itu untuk menyebarkan agamanya Allah, untuk menyebarkan ilmunya Allah, itu perlu fasilitas-fasilitas yang yang mumpuni lah. Ya. Kalau saya pribadi, ketimbang daripada kiai-kiai kita, guru-guru kita ini tidak kaya, lebih baik saya yang tidak kaya. Kenapa? Karena kontribusi saya terhadap agama, bangsa, dan negara ini tidak seberapa dibandingkan daripada kontribusinya para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, sehingga beliau itu memang kita harus doakan bahwa beliau ini selalu sukses, diberi kelancaran rezekinya. Kenapa kok gitu? Karena rezeki yang diberikan oleh Allah, kebetulan ini saya kan beragama Islam. Ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak diperuntukkan kepada pribadinya, tetapi diperuntukkan kepada umat. Yep. Misalnya begini, Mas Andi, ada kiai itu yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun pesantren. Benar. Bahkan tidak hanya tanahnya, jiwa raganya diwakafkan untuk pengembangan agama, pengembangan ilmu. Makanya beliau-beliau itu harus didoakan. Berarti tidak benar ya tentang perbudakan, tentang feodalisme atau tentang dicap mengkayakan diri seorang kiai itu tidak benar, berarti? Nggak benar sama sekali itu, Mas Andi. Karena memang ya betul di pesantren itu tidak ada istilah pembudakan. Bahkan ini begini, kalau kita kaitkan dengan kurikulum pendidikan formal tentang pembentukan karakter. Ya. Di pesantren itu sebetulnya tanpa kurikulum yang seperti itu, pembentukan karakter itu sudah diajarkan. Ini adalah salah satu kontribusi pesantren, kepada negara. Sekarang ini kan kurikulum pembentukan karakter di pesantren itu sudah berjalan. Salah satu contohnya kemandirian, kejujuran, mandiri secara ekonomi, mandiri segala halnya mandiri. Ya. Bahkan tentang takziman wa ikroman kepada guru itu memang di pesantren itu memang kayak gitu. Jadi santri itu jalan kesot itu kalian bukan menghinakan diri, tetapi itu adalah sebuah penghormatan kepada guru dan kiai-kiai kita. Itu di pesantren itu ya. Oke, terima kasih Pak Jadi. Nih selanjutnya kita akan bahas tentang SMA. Jadi SMA Membawa Rahmat ini kebetulan berdiri tahun 2013 ya Pak? 2013. Nah, saya kedatangan langsung saksi bisu berdirinya SMA Membawa Rahmat ini adalah Pak Jalil sebagai kepala sekolah pertama kali dan belum ganti sampai hari ini. Nah, coba ceritakan Pak pengalaman dari mulai berdirinya SMA Membawa Rahmat ini hingga kini. Silahkan. Saya pertama terus terang, Mas Adi, saya ini tidak tahu kepada pondok pesantren Sumber Kasihan pertamanya. Iya. Ya, bahkan saya ke sini ini bingung pertama kalinya. Iya. Cuman ada teman saya, teman, anak, murid, pokoknya semuanya. Iya. Almarhum Bapak Abdul Muksin, semoga beliau diampuni dosa-dosanya karena beliau sudah mendahului kita. Amin. Itu datang ke rumah saya. Kalau nggak keliru sekitaran habis maghrib lah. Habis maghrib datang ke rumah saya. Cerita-cerita tentang pendidikan. Kebetulan pada waktu itu saya mengabdikan diri di 3 lembaga formal. Di mana aja itu Pak? Yang pertama itu saya alumni Penyepen. Ya.
Saya Pamekasan mengabdikan diri di Pamekasan di STAI Miftahul Ulum Pamekasan yang sekarang ini berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Pamekasan. Yang kedua dari Penyepen juga SMP Al-Miftah yang ada di Rekere. Ya. Yang ketiga saya juga ada MA Sumbersari di sebelah rumah saya, sebelah selatan. Sumber Tengah. Saya. Bukan Sumber Sumur Tengah. Di Sumbersari. Sumbersari. Ya. Itu di Pelengahan Laut juga. Ya, Pelengahan Laut juga. Keto, kisah. Kiai Muntaha. Kiai Muntaha. Allahumma firlahu. Ya. Amin. Jadi anak saya, teman saya itu Bapak Abdul Muksin itu datang cerita tentang pendidikan yang ada di Telampeh yang berapitan dengan Gunung Kesan. Iya. Sebelumnya saya memang sering saya berkunjung ke rumahnya teman-teman alumni Penyepen, santri Penyepen. Saya tahu kesadaran tentang pendidikan umum. Benar-benar. Ya. Beliau Pak Abdul Muksin minta saya untuk membantu membuatkan proposal dan pengurusan tentang izin operasional. Karena kalau pendidikan formal ini membutuhkan sekali tentang legalitasnya, tentang izin operasional berdirinya SMA. Pada waktu itu masih ditangani di Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Itu saya tertarik karena memang ini yang kita urus ini masalah ilmu, ingin menyebarkan ilmu. Dan itu yang dicontohkan oleh guru saya di Penyepen, yaitu Yang Mulia Raden Kiai Haji Muhammad Mudathir Badruddin. Sampai sekarang beliau masih berdakwah melalui penyebaran ilmu itu. Jadi saya selaku santrinya ingin mengikuti walaupun secercah uswah beliau sebagai bentuk pengabdian saya kepada guru-guru kan. Itu. Terus itu agak lambat ya, agak lambat karena memang terus terang saya persyaratannya ketika saya dihadapkan ke pengasuh karena di Perkasian ini adalah sumber Kasian ini adalah pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren ini adalah wewenang penuh itu ada di pengasuh. Saya permintaannya kepada pengasuh, saya siap membantu membuatkan proposal dan pengurusannya. Tetapi saya jangan dijadikan kepala sekolah. Kenapa? Karena saya tahu pekerjaan kepala sekolah, tanggung jawab kepala sekolah, itu saya tahu sebelumnya. Karena pada waktu itu saya masih mengabdikan diri di 3 lembaga itu. Iya, benar. Cuman lambat laun ada pertemuan dengan wali murid lulusan SMP Mambaur Rohmah. Itu kan permintaan daripada wali murid dan tokoh sekitar di sumber Kasian ini semestinya ada kelanjutan daripada SMP. Makanya Kiai itu walaupun dalam keadaan terbatas mengupayakan diri untuk mendirikan SMA Mambaur Rohmah. Alhamdulillah sampai sekarang ini tetap kita eksis lah, tetap kita jalan. Ya, jadi persyaratan itu yang penting saya bukan jadi kepala sekolah, gitu. Cuman pada waktu pertemuan malah saya bisa dikasih kesempatan untuk nyambut. Itu bukan atas nama Abdul Jalil, bukan, tetapi atas nama Kepala SMA Mambaur Rohmah. Itu saya kaget. Karena saya memang tidak ambisi untuk itu. Lebih enak jadi guru-guru biasa. Itu sebetulnya panjang, ini panjang SMA Mambaur Rohmah itu. Dan tantangannya memang agak berat juga tantangannya. Apa sih tantangan waktu itu, Pak? Karena memang di sini kan notabene-nya bukan pendidikan umum, Pak. Bagaimana tantangannya? Ini tantangan yang pertama yang saya harus kikis sedikit demi sedikit ini adalah tentang kepercayaan terhadap pendidikan umum. Ya, karena kalau di pedesaan itu ada level-levelnya tentang pendidikan itu. Yang jelas pendidikan agama itu adalah level tertinggi.
baru pendidikan umum. Itu di masyarakat pedesaan itu masih biasa seperti itu. Ya. Lah ini yang memang harus tugas utama saya, bagaimana di sekitar SMA Mambaur Rohmah ini imbang lah antara balance lah. balance antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Iya. Saya walaupun secara tidak formal tetap mensosialisasikan tentang pendidikan itu. Salah satunya bahwa pendidikan agama itu penting, tetapi pendidikan umum itu bukan tidak penting, tetapi juga sama-sama penting. Kegunaannya berbeda. Kalau ilmu agama itu keyakinan daripada masyarakat sekitar itu, kalau agama ini kan dibawa ke akhirat, bawa mati. Tetapi kita kan hidup tidak langsung di alam akhirat, tetapi kita harus melalui dunia. Lah dunia ini perlu ilmu. Ilmu umum inilah yang digunakan nanti untuk berinteraksi di dunia. Benar-benar. Itu salah satunya. mengatakan gitu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan suatu, kalau misalnya ingin dunia, carilah ilmu. Kalau misalnya ingin akhirat, carilah ilmu. Kalau misalnya ingin keduanya, dengan ilmu juga. Nah, itu selaras dengan pemahaman sampean. Tapi juga saya juga tertarik nih Pak, karena saya juga alumni SMA dan kebetulan teman-teman, saya sangat berterima kasih. Saya duduk di sini berkat beliau. Jadi saya juga tertarik nih, apa tipsnya buat di SMA ini kok saya lihat solid, sangat solid, entah itu gurunya, muridnya. Apa sih tipsnya Pak untuk sampai detik ini 13 tahun berdiri, alhamdulillah SMA Mambaur Rohmah bisa dikatakan maju. Apa tipsnya Pak dari sampean untuk menggembleng guru-guru dan juga para siswa agar terus melanjutkan apa yang menjadi kemauan Bapak untuk mendirikan pendidikan di sini? Yang pertama perlu disadari bahwa pendidikan ini adalah lembaga, organisasi. Ya. SMA ini organisasi keilmuan. Nah, organisasi itu ada strukturnya pasti. Ya, salah satunya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada bidang sarana dan prasarana. Lah itu struktur itu kalau saya simpulkan itu adalah sistem. Ya, sistem. Sistem ini tidak bakalan berjalan kalau sistem ini hanya fungsinya satu-satu. Jadi sistem ini harus berfungsi secara keseluruhan, global, berkesinambungan. Betul. Ya, jadi selama saya menjadi kepala SMA Mambaur Rohmah ini, kepala sekolah itu hanya status di struktur saja. Tetapi di lapangan saya itu tidak terlalu menggunakan label kepala sekolah. Dalam artian saya selalu memberikan guyonan biar tidak tegang. Itu dan memfungsikan kepada teman-teman pengelola di SMA Mambaur Rohmah. Jadi kurikulum saya berikan kepada wakakurikulum tentang penyusunan jadwalnya, efektivitas pembelajarannya, pelaksanaan evaluasi, itu wakakurikulum. Tentang keaktifan siswa, kerapian siswa, yang ada tentang OSIS, saya pasrahkan kepada wakakesiswaan. Serana prasarana saya pasrahkan kepada wakasarpras. Itu bukan berarti saya itu malas untuk kerja, tidak. Cuman kalau sistem ini dimonopoli oleh kepala sekolah, maka sistem ini tidak jalan. Tidak jalan. Contohnya begini. Seperti sekarang ini kita mengadakan ini, ya. Ada satu saja yang tidak fungsi. Mikrofon lah. Mikrofon tidak fungsi. Maka perjalanan broadcast ini kan tidak maksimal.
suara kita tidak terdengar. Benar. Ini sistem ini, sistem yang memang harus kita rawat. Iya. Nah, bagaimana merawat sistem itu? Ini kunci pentingnya di sini. Kepercayaan harus kita bangun. Benar. Antara beberapa sistem itu kepercayaan memang harus kita bangun. Bagaimana kepercayaan itu bisa tercipta apabila kita segala halnya itu transparan, terbuka. Jadi tidak ada udang di balik batu di situ. Jadi semuanya terlibat. Walaupun saya jadi kepala sekolah, keputusan harus lahir dari saya, tetapi saya sebelum melakukan memberikan sebuah keputusan, saya mengadakan pertemuan dulu dengan semua pengelola, warga sekolah ya. Yang sering saya kan pengelola SMA Mambo Rohmah. Saya tertarik juga Pak dengan bilang kepercayaan. Nah, saya juga ada hubungannya dengan istilahnya reputasi. Nah, menurut Bapak sepenting apakah reputasi kepercayaan itu, Pak? Reputasi itu ya memang penting. Iya. Reputasi itu penting. Iya. Karena semuanya kalau apalagi pada zaman sekarang ini, iya, pasti orang-orang itu melihat rekam jejaknya. Benar, Bu. Contoh lah misalnya, biar saya contohkan ke pribadi saya dalam artian bukan saya menyombongkan diri, tetapi tidak biar kali ini ditonton oleh orang tidak menjadi kegaduhan atau fitnah. Contoh misalnya, kalau saya ini seorang Abdul Jalil ini pergi ke SMA Mambaur Rohmah, apakah di sekitar SMA Mambaur Rohmah atau di sekitar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumber Kasihan ini tidak ada orang yang lebih pintar daripada saya? Banyak. Banyak. Mungkin pengasuh yayasan itu melihat rekam jejak saya. Saya terus terang, Mas Andi, kalau saya di dunia pendidikan itu, walaupun di pendidikan formal, itu bukan masalah honor yang pertama. Itu saya dari beberapa lembaga bisa dilihat, bisa ditanyakan, itu ya. Walaupun saya ada rezeki lah dari Allah, itu yang lain. Prinsip saya itu tidak mau cari makan di dunia pendidikan, tetapi saya ingin mencari barokah di dunia pendidikan. Karena saya santri, bukan alumni santri, bukan. Saya santri alumni daripada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepit. Pamekasan. Itu ya Pamekasan itu ya. Itu barokah. Nyambung lagi ke yang sekarang lagi viral itu kan. Benar. Itu. Jadi cari makannya di mana saya? Saya itu di samping menjadi pendidik, saya juga usaha juga walaupun kecil-kecilan. Bisnis lah. Usaha dagang gitu. Yang penting itu hasilnya kan memberikan berkah lah terhadap kehidupan saya. Oke. Gitu. Lanjut Pak. Gini juga, saya tertarik dengan kehidupan Bapak. Karena saya kira Bapak ini punya banyak instansi yang dirawat, dan bagaimana sih memanage waktu Pak antara antara SMA, antara STIMU atau IAIMU atau dengan Sumur Tengah yang saat ini. Bagaimana memanagenya? Saya ini begini Mas Andi, saya ini bukan mengukur pada waktu. Prinsip kerja saya itu selesai tuntas. Itu ya, selesai tuntas. Waktu saya nggak begitu memperhitungkan. Jadi kalau misalnya jam kantor, jam sekolah misalnya, dari jam 7:30 sampai jam 2 misalnya. Habis itu nggak kerja, itu bukan prinsip saya. Jadi selagi saya masih belum selesai pekerjaan itu, harus selesai sampai jam berapapun. Bahkan sampai jam 2 malam itu saya tetap kerja. Walaupun pekerjaan saya itu dikerjakan di rumah. Karena jam kantor sudah nggak ada. Ya terus terang,
ketika kerja di rumah itu nggak ada uang lembur itu nggak ada, nggak ada. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi saya, karena itu prinsip saya, kerja selesai tuntas, itu saya itu. Jadi kalau misalnya saya memanage waktu itu, pekerjaan mana yang sangat mendesak, yang harus saya selesaikan pada waktu itu juga, itu saya kerjakan dulu sampai selesai itu. Baru setelah selesai, saya ngambil pada pekerjaan yang lain. Tidak di waktu-waktu di luar jam kantor, yang penting pekerjaan itu selesai. Itu ya. Terus terang kalau di Miftahul Ulum Pamekasan, itu kan banyak pekerjaan yang memang harus dikerjakan ya di luar jam kerja. Menjadi kepala sekolah, menjadi kepala sekolah ini banyak juga yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Oke. Di sini juga Pak, karena SMA ini sudah berdiri 13 tahun, jadi banyak para alumni, dan alhamdulillah alumni SMA Membawa Rahmah sudah mengadakan banyak kegiatan, terutama membantu bakti sosial. Antara lain memberikan beasiswa untuk para santri yang ada di sini, untuk yang yatim, dan juga ada bakti sosial seperti duafa dan anak yatim juga. Dan baru-baru ini sudah mengadakan bakti sosial untuk orang yang meninggal diberi bantuan. Nah, apa pesan buat teman-teman alumni ini, alumni SMA dari sampean Ajunan? Ya. Begini ya, saya ini kenapa kok saya menggagas? Iya, karena itu juga gagasan dari Bapak. Iya, begini, anak-anak saya itu di sekolah alumni. Iya. Tetapi secara emosional antara saya dengan murid SMA itu tidak ada alumninya. Saya tetap orang tuanya, mereka itu anak saya, mereka itu teman saya, mereka itu adalah murid saya. Yang saya itu memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan ke depannya. Makanya saya manggil wakil kesiswaan untuk membantu untuk membentuk ikatan alumni SMA Mambaur Rahmah. Salah satu tujuannya bagaimana anak-anak saya ini pertama itu tidak putus hubungan dengan semua guru-gurunya, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Sumber Kasihan. Dengan tidak putusnya hubungan antara murid, antara santri kepada guru dan kiai, saya yakin seyakin-yakinnya barokah itu ada. Dan insya Allah didapat itu. Sehingga setelah terbentuknya, karena organisasi juga, organisasi kealumnian, organisasi ini harus ada programnya. Yang saya analisis dengan teman-teman pengelola SMA Mambaur Rahmah, apa sih yang dibutuhkan di Telampe, di desa Telampe dan di desa Gunung Kesan. Wabil khusus apa sih yang dibutuhkan di masyarakat sekitar SMA Mambaur Rahmah. Yang salah satunya, yang program pertama itu adalah santunan anak yatim dan fukoro. Itu alhamdulillah. Lah itu bukan pemaksaan itu ya. Dan uangnya itu diambilkan daripada sifat sukarela. Bagaimana? Ini adalah bentuk kepedulian sosial. SMA Mambaur Rahmah ini hadir biar anak-anak kita ini peka terhadap perkembangan masyarakat. Kita makhluk sosial harus mensosial. Tidak boleh berdiri sendiri. Tidak bisa. Itu salah satu tujuannya. Maka dari itu kepada teman-teman saya, anak-anak saya, murid-murid saya, alumni SMA Mambaur Rahmah, selagi masih bisa, mari kita tetap memberikan sebuah kontribusi positif terhadap perkembangan di negara tercinta kita, wabil khusus memberikan kontribusi kepada tetangga sekitar yang ada di lingkungan SMA Mambaur Rahmah.